Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kami. Kami belajar terus mengiring Tuhan seumur hidup kami. Di dalam segala pergulatan hidup, di dalam segala keresahan yang menjadi bagian dari perjalanan kami bisa mengiring Tuhan. Di tengah segala permasalahan yang ternyata kalau kami lihat Tuhan sudah berkali-kali membawa kami lewat. Walaupun kembali berkali-kali kami juga anxious Tuhan. Tapi kami lihat itu dan biarlah di dalam perjalanan ini kami bisa setia sesuai dengan firman Tuhan. Berkati hamba yang mempersiapkan boleh jadi berkat buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk teman-teman. Teman-teman, kita akan membuka Alkitab kita. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Living beyond anxiety. Saya akan bacakan buat setiap kita atau kita baca bersama-sama ya biar seru ya. Matius 6 ayat 25 sampai 24. Saya akan baca dahulu. Karena aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Lebih keras? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu bersama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, anxiety itu apa? Anxiety menurut Dictionary of Psychology berkata ditandai dengan sebuah kondisi perasaan yang intention, ada tensi di situ, ada ketegangan di situ. Pikiran-pikiran yang khawatir dan juga berpengaruh terhadap tubuh karena blood pressure kita itu bisa increase ketika kita sedang anxious, teman-teman. Dan selalu anxiety itu bersifat future atau masa depan. Yang mau merit mungkin lagi anxious nih persiapannya ya. Kurang apa, kurang itu. Gimana nanti kalau cincinnya ketinggalan ya. Apanya lupa, pernik-perniknya banyak banget ya. Yang sedang punya anak gimana nanti persiapkan anaknya, gimana nanti anaknya lahir. Yang sedang gak kerja, wah itu parah banget gimana ini. Kalau ditanya orang Indonesia parah banget kerjanya apa selalu. Jadi itu inhuman banget katanya pertanyaan. Kalau tanya lu kerjanya apa, karena bagi teman-teman yang gak suka kerja, yang belum bekerja mungkin datang ke gereja jadi males. Pertanyaan orang Indonesia klise, kerja lu apa? Terus udah nikah belum? Anaknya berapa? Iya kan? Makanya kadang-kadang pertanyaan perlu dirubah. Kamu suka apa sih gitu ya? Yang bikin kamu bahagia apa? Yang bikin kamu senang, kita perlu mungkin. Saya kadang-kadang masih bertanya, lu kerja di mana ya? Lu sekolah di mana? Lu kuliah di mana? Karena nggak semua kuliah teman-teman ya. Kita perlu punya bijaksana. Dan ternyata anxiety itu sesuatu emosi yang normal sebetulnya. Yang dimiliki oleh manusia. Sayangnya ini bisa menjadi disorder. Ini disorder anxiety ini semua ini. Kita nggak akan bahas. Ya, panic. Kalau panic disorder itu disorder karena takut anxious. Jadi dia anxious karena anxious. Dia udah kebiasaan anxious, makanya dia takut nanti gue anxious lagi nih kayak gini. Jadi dia takut kepada anxiety itu sendiri. Ya. Nanti ada yang spesifik fobia terhadap tertentu. Jarum, kecoa, apalagi rumput, lift, eskalator. Saya ketemu banyak.
Anak kuliah takut sama eskalator. Karena pernah lihat orang kejepit. Takut sama lift. Ya. Ada yang takut sama rumput. Waktu saya jadi pembina remaja, anak remaja bilang rumput, lari dia. Ya, sengaja teman-teman yang angkat cemplungin rumput. Ada yang takut sama air. Saya punya teman takut banget sama air, lu tahu. Ketika dia, karena dia pernah tenggelam kayaknya, kita tahu itu kolam pendek selutut. Kita mungkin dia gak bakal tenggelam, kita lempar dia tenggelam di kolam yang selutut, saudara-saudara. Serius, dia tenggelam, terus kita kok naik. Terus kita angkat, ini pendek. Oh pendek, dia baru sadar, dia sudah hampir mati. Ya. Ketakutan banyak, OCD, obsessive compulsive disorder, kan resah, makanya cuci tangan terus. Saya punya teman di sekolah Alkitab, dia setiap bulan beli antis, 1 kardus. Ya, sampai lecet. Dan saya iseng, begitu saya habis main olahraga, saya ajak teman-teman masuk ke kamarnya, peluk kita rame-rame. Gitu. Itu sahabat saya, pernah khotbah di sini ya. Sekarang lagi kuliah di luar negeri ya, dosennya Jacqueline. Ya. Wah, teman-teman ini banyak banget, ada yang takut dengan ruangan. Ruangan yang sempit banyak orang bisa pingsan kalau ada di tempat ini. Udah sempit banyak orang pingsan dia karena dia gak nyaman. Mungkin waktu kecil pernah disekap, dikunci di kamar mandi, gelap, takut dengan gelap. Ada yang takut di kerumunan karena mungkin dia pernah dilecehkan di jalan. Begitu jalan ada orang banyak dia menjadi anxious saudara-saudara. Ada yang takut dengan banyak hal ketika kita berbicara tentang anxiety. Dan itu bisa menjadi disorder. Ada yang takut social anxiety disorder. Ya, dan bahkan ada selective mutism, itu menarik. Orang yang kalau anxious dia nggak bisa ngomong. Ya, di depan dia bisa, ditanya nggak bisa jawab. Ujian nggak bisa jawab. Saya punya teman orang tuanya berat banget kalau marah-marah sama dia kalau nggak bisa jawab. Sehingga setiap dia pinter banget tapi kalau mau ujian dia selalu nggak bisa bicara. Padahal dia pinter banget. Karena dia ingat memori-memori kasih kecil kalau nggak bisa jawab papanya marah-marah. Saya begitu ditanya dosen pada dia cerdas banget. Bisu. Selective mutism. Jadi anxiety ini bisa banyak dan berbahaya. Kita tidak bisa membahas satu-satu. Tentunya teman-teman, bagaimana kita menghadapi anxiety? Kalau nggak ada anxiety, kalau kita nggak anxious, bahaya nggak? Bahaya. Kita nggak resah apapun. Kita nggak takut apapun. Ada mobil jalan, wah santai aja kita ya kan. Ada bahaya, santai aja itu. Itu bukan kita yang takut, orang tua kita atau istri kita, suami kita atau anak kita anxious. Gara-gara kita ya. Saya punya banyak cedera, berapa kali main basket sama teman-teman, anak saya sama istri sudah anxious. Karena mereka yang lihat setiap hari, kalau habis basket papanya nggak bisa naik tangga. Saudara-saudara, mulai kalau jatuh katanya anak saya, rekam papa, begitu papa jatuh, saya ikut jatuh. Papa nggak apa-apa. Padahal saya juga lumayan terlatih jatuh saudara-saudara, karena kan belajar kungfu ya. Jadi biasa jatuh nggak apa-apa. Kemarin jatuh guling-guling nggak ada yang sakit saudara-saudara. Bagaimana kita menghadapi anxiety? Ya. Bagaimana kita menghadapi hal ini dan bagaimana Alkitab melihat? Ya, saudara-saudara, pertama yang luar biasa, ternyata Alkitab memberikan affirmation for anxiety. Anxiety ada bukan untuk disangkali, anxiety ada bukan untuk kita nggak peduli, ya. Kadang-kadang ada teman kita, lu tenang. Gua nggak apa-apa, gua tenang. Itu anxious banget, ya. Karena dia nggak mau affirm dirinya lagi nggak tenang. Kalau dia tenang, lu tenang, oke, thanks gitu aja cukup. Tapi enggak, gua nggak tenang, gua tenang kok, gua nggak apa-apa, gua aman. Itu kelihatan dia anxious banget. Defend mekanismenya kuat banget, saudara-saudara. Kadang-kadang saya kalau lihat dia udah diam aja, karena kalau gua bilang, lu tenang aja, malah tambah nggak tenang, saudara-saudara. Ya, itu karena panik. Ada orang tahu dia yang anxious, akhirnya dia nggak mau kelihatan anxious. Ketemu kan teman-teman kayak gitu, ya kan? Kalau sudah bos-bos udah tahu saudara-saudara. Alkitab untuk berhadapan dengan anxiety dia perlu affirmation. Bahwa ada yang namanya reality of anxiety. Dan itu part of our humanity. Sebagai manusia yang punya emotions. Salah satu emosi yang sehat adalah kita anxious. Ya, kalau cowok yang waktu mau nembak ke ceweknya, waktu mau propose, dia nggak anxious, itu jangan-jangan cowok itu nggak serius. Ya, jangan-jangan dia tuh
cukup confidence gitu ya. Karena dia tidak sungguh-sungguh, saudara-saudara, waduh pasti ada gimana ya. Nanti salah ngomong ya, nanti ditolak, kan bisa aja ditolak. Nanti kerasa-kerasaan, Tim dulu takut ditolak gak Tim? Anxious gak Tim? Chris? Takut lah. Saya untungnya saya gak ngelamar jadi aman. Di zaman saya belum ada yang gaya kalian duduk terus, wah will you marry me? Ya celakanya kalian posting-posting, akhirnya istri saya, kamu kok dulu gak kayak gini? Bukan zamannya, bukan zamannya please. Saya langsung bawa orang tua saya, ayo mak lamar gitu ya. Zaman saya orang tuanya datang ke rumahnya saudara-saudara. Ya nanti saya bikin story loh, kamu kok gak kayak saya bawa orang tuamu langsung datang saudara-saudara. Saudara-saudara itu adalah sesuatu yang di-affirm. Kita harus mengafirmasi, ya. Saya kasih contoh, ketika Alkitab bilang jangan takut, berarti orang yang kepadanya di Alkitab itu dituliskan sedang takut. Jadi nggak mungkin Tuhan ngomong jangan takut. Tuhan, gua nggak takut. Ngapain dia ngomong jangan takut? Saudara-saudara, ketika ayat ini dimunculkan tadi kita baca, konteksnya adalah murid-murid dan banyak orang sedang ada di bukit menunggu pengajaran Yesus. Dan Yesus bilang, jangan khawatir, don't be anxious. Berarti Tuhan Yesus tahu bahwa orang pada masa itu sedang resah. Orang sedang resah bisa cari Tuhan gak? Bisa banget. Tapi setelah dijawab masalahnya bisa selesai gak? No. Kalau bisa selesai Tuhan beresin selesai. Minggu depan anxious lagi gak? Minta jawaban lagi, selesai. Anxious. Makanya Tuhan tidak hanya menjawab doa kita, tapi Tuhan mengajarkan akan realita. Yang pertama, lu sadar gua tahu kamu sedang anxious. Maka jangan anxious, berarti ada sebuah affirmation for anxiety. Don't worry about your life. What you will eat or bring on about your body. What will you wear? Nggak usah takut. Berarti Tuhan tahu masyarakat uang itu datang karena mereka dijajah. Mereka sedang takut masa depan mereka bagaimana sebagai bangsa yang dijajah Romawi. Pemimpin mereka juga udah bankrupt. Bagaimana mereka masa depannya. Mereka sedang takut dan Tuhan bilang jangan takut. Ini tidak akan berhasil ketika mereka datang-datang. Jangan takut. Nggak takut gua. Nggak perlu pertolongan. Lu ngapain datang? Ya, saya banyak ketemu anak-anak yang kadang-kadang datang, wah kelihatan banget masalahnya ketika dikonfrontasi. Oh enggak enggak apa-apa, gue mah santai aja. Padahal enggak santai. Kalau kamu udah ketemu banyak orang, kamu tahu dia sedang punya problem tapi dia enggak mau admit it. Dia deny problem itu. Kadang-kadang bisa dengan bahasa-bahasa rohani, dengan ayat-ayat suci. Makanya saya kritis orang yang suka pakai ayat. Pakai ayat buat sembunyi. Dan tidak berani mengakui. Padahal firman itu seperti pedang yang harusnya membelah hatimu. Dan kau bisa jujur di hadapan Tuhan. Ternyata gue takut loh. Ternyata gue gak good loh. Kenapa gue gak oke. Ya. Pertama kali teman-teman, kamu harus affirm. Apa yang buat kamu anxious? Ya. Gak apa-apa. Ketika kamu anxious, kamu gak nyaman, tubuhmu blood pressure-nya naik. Ya, kamu resah akan apa yang terjadi ke depan. Affirm. Sadari itu. Maka kalau kamu di counseling, kamu yang pertama kali di dalam counseling yang ditekankan adalah kamu berani jujur dengan perasaan-perasaan di dirimu yang tidak nyaman. Kekecewaanmu, kemarahanmu, kekesalanmu, kebencianmu, ketidakpercayaanmu bahkan kepada Tuhan. Maka kadang-kadang di dalam konseling nggak mau pakai ayat-ayat dulu. Karena orang Kristen banyak bersembunyi, banyak menggunakan ayat untuk menyembunyikan sesuatu yang betulnya Tuhan mau beresin. Tuhan akan kejar itu terus. Dan di dalam dunia sekarang nanti kita akan lihat ternyata apa yang Tuhan sampaikan ini, wah sudah sangat luar biasa. Ya. Kamu harus, Tuhan langsung tahu kamu anxious karena makanan, masa depanmu, makan apa, hidup apa. Setiap kita beda. Ada yang punya makanan cukup, ada yang beberapa turunan kalau dihitung harta orang tuamu cukup. Tapi kenapa anxious itu tetap ada? Dan apa anxiousnya? Temenmu bilang, ngapain lu? Lu enak lu, tapi kamu tetap anxious.
Kamu harus tahu pertama kali apa. Kamu sadari, oh iya, gue anxious. Karena apa? Ya, coba bisa sejenak diam. Pikirkan hal yang paling kamu resah seminggu ini. Oke, pejamkan mata, saya kasih waktu. Coba pikirkan. Atau selama hidup yang paling kamu bikin anxious. Oke, buka mata. Dapat? Saya ngaku dulu, saya anxious kalau saya mati lebih cepat. Karena saya kepikiran anak istri saya. Makanya saya paling anxious kalau di pesawat terus goyang-goyang. Ditambah pramugaranya pengumuman, tenang tapi suaranya getar. Kelihatan ya, apalagi udah belajar embodiment ya. Saudara-saudara, tenang terus. Aduh, ini ada something. Karena saya dengar terus kan kalau di pesawat suara yang tenang kayak apa. Ada satu kali saya tahu itu pesawat yang sering delay ya. Wah, dia getar. Seketika dia getar, langsung sebelah saya udah panik. Ternyata dia baru, oh saya minggu lalu itu sudah jatuh Pak. Itu yang kuning-kuning. Waduh, saya tambah takut saudara-saudara. Adik saya paling aman, pokoknya kalau mau naik pesawat gak mau tidur. Karena supaya di pesawat tidur dia. Atau berangkat sudah ke surga, ya kalau ke surga. Saudara-saudara, saya paling takut di titik-titik itu. Saya harus terpisah, selalu kebayang. Ketinggalan, gimana anak istri, gimana. Ada yang mau ngaku sedikit? Andes kalau apa Andes? Kalau anxious kalau apa? Masa depanku gimana? Jodoh. Kalau mulai deketin cewek, aduh capek banget nih ya. Dia udah pernah cerita jadi itu nggak boleh dibocorin ya. Tim sekarang paling anxious apa tim? Persiapan pernikahan. Ya, karena tadi waktu saya bilang anxiety dia single-single tuh sama Sonia itu. Sudah saya curiga ini nggak gampang loh. Ya, persiapan pernikahan ya. Dan selalu harus menerima kenyataan-kenyataan ya. Saudara-saudara, ini banyak dari kita. Kalau kamu mau lebih dalam lagi, kamu teliti di tubuh kamu, ini dalam pendekatan embodied cognition, apa yang paling berespon ketika kamu anxious? Ada yang nafasnya jadi pendek, ada yang kepalanya pusing, ada yang kayak nggak ada rohnya, kayak badannya enteng banget. Ada yang sininya ada sakit, ada yang langsung badannya lemes, ada yang kayak badannya itu keringingan semua. Banyak banget, itu salah satu cara yang cukup menenangkan kalau kamu tahu apa yang bikin kamu anxious dan kamu tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya. Maka beberapa konselor, teman-teman yang di konseling ini cerita sama saya, begitu panik, telepon konselornya langsung, oke, pegang meja. Pegang meja, cuci tangan, tapping. Sekarang tapping ini menyembuhkan. Karena sadar nih balik. Karena kalau kamu anxious, kamu tuh di sana. Kamu lihat film anxiety, begitu anxious dia gini. Terus dia diem, karena pikirannya udah gak di situ. Maka perlu dibalikin. Makanya banyak para wanita kalau sudah mental health-nya terganggu, aku mau healing. Pedicure. Makan, karena apa? Itu semua balik ke badan kamu. Cuma itu kurang efektif karena kamu harusnya tahu simptom apa di badan kamu yang paling normal. Ketika saya belajar coaching embodiment, selalu kalau orang stres ditanya, apa fenomena yang paling kamu rasain kalau kamu stres? Rata-rata sama. Biasanya stres, ketika saya tangannya anak, oke kemarin ribut sama pacarku gini-gini. Oke waktu ribut akhirnya kamu baringan duduk berdiri, oh baringan di ranjang. Posisi tubuhmu gimana? Gini, selalu ya kalau lagi ribut sama pacarnya posisinya gitu tidur di situ. Bener juga ya, coba pindah dikit, berubah. Selalu dia tidur karena kepalanya berat terus langsung dia sandaran gini. Dan selalu di tempat itu, jadi tempat itu identik dengan stres dan putus cinta. Makanya banyak anak susah lepas rokok. Karena apa? Kalau udah anxious, dia harus embodiment. Kayak yoga dia. Lebih efektif karena rasa nikotinnya kerasa. Berat atau entengnya kerasa, walaupun saya belum.
Terus selalu di tempat itu biasanya banyak di ruang terbuka. Dia kena angin, dia kena hijau-hijau. Embodiment dia. Sedang bermeditasi, cuma nggak sehat. Saudara-saudara, inilah sebetulnya yang terjadi teman-teman. Dan ternyata anxiety itu terkait juga ya. Pertama, affirm. Kita harus sadari ada. Dan kita mengalami karena apa dan di mana. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ternyata anxiety itu bisa disebabkan dari insecure attachment. Ini buku harus dibaca. One of the best. Harus dibaca. The Body Keep the Score. Ya, ini wajib. Saya baca, wah one of the best selama 10 tahun ini. Salah satu buku. Ya. Ternyata anak-anak yang bertumbuh dari orang tua yang gak responsif. Itu ternyata susah deal sama anxiety. Dan ketika anak responsif itu artinya apa? Ketika nangis, papanya kenapa kamu nangis? Ketika dia takut, kenapa kamu takut? Ketika dia panik, loh anak-anak sekarang lebih bahaya. Kenapa? Kalau zaman saya nggak ngerti banyak teori psikologi, betul? Sekarang anak saya begitu anjingnya muntah, dia langsung oh anjingku mungkin kelainan jantung gitu saudara-saudara ya. Iya kan? Dia langsung mendiagnosa kayak dokter, Pak segala dokter. Jadi dia panik. Anjingnya nggak panik jadi panik gara-gara dia panik, betul kan? Oh dia panik, oh ini kayaknya terjadi kelainan jantung, kayaknya ini obesitas segala macamnya saudara-saudara. Kalau zaman dulu kita goblok banget nggak ngerti kenapa, ya udahlah gitu ya. Saudara-saudara sekarang tahu begitu nggak boleh makan coklat, begitu coklatnya jatuh sedikit, waduh anjing gua bakal mati gitu kan. Anak sekarang itu seperti itu saudara-saudara. Saudara-saudara ketika tidak direspon ya, salah satu dari kami pernah panic attack. Pak aku gak tahu, aku kena panic attack. Dapat bahasa mana dari panic attack? Anxiety disorder. Iya Pak, pasti ada sesuatu. Wah tahu. Langsung habis itu. Oke, semua pegang, peluk dia, udah tenangin, peluk dia, udah tenang. Breathing, udah nafas tenang, sudah tenang baru bisa ngomong. Kalau waktu panik, kamu kenapa? Cerita apa? Enggak bakal bisa, tambah panik dia. Kenapa kamu? Papanya kan stres ya kayak gitu. Udah tenang. Oke, pelan-pelan ada alasannya. Oh karena ini. Enggak kok, panic attack itu Pak terjadi karena dia anxiety of anxiety. Dia udah punya teori saudara-saudara. Dan dia percaya dan dia bisa ciptakan. Ya, nah bisa. Dan di sini ternyata kalau anak kita nggak dapat respon yang bagus, dia akan menjadi dua. Ternyata dia gampang sekali marah secara kronis dan selalu menuntut. Kan dia nggak dapet. Dia terus nuntut, yang kedua dia nggak mau. Makanya kalau kamu punya pacar yang selalu nuntut kamu, itu sama yang udahlah terserah lu, gue gak peduli. Itu sama sebetulnya. Cuma dari respon yang berbeda. Bayangkan saudara-saudara, teman-teman, kalau kita dirawat orang tua yang gak responsif, dibiarin, gak direspon. Kita akan jadi orang yang ketika anxious, kita gak gampang dapat solusi. Makanya ketika anak-anak ini akhirnya diberikan kehangatan dari mamanya, mereka tidak bisa menerima penghiburan dan kehangatan dari mamanya. Ya, mungkin dari kita ada yang seperti ini. Karena gak biasa dapat respon, jalani semua sendiri, anxious sendiri, selesai masalah sendiri, berdoa sama Tuhan, kadang Tuhan menolong, tapi kadang juga gak jelas. Akhirnya ketika menghadapi masalah, kita gak gampang percaya juga, kita gak gampang tenang, walaupun kita baca semua ayat firman Tuhan. Jadi pendidikan kita, cara kita nurture, mempengaruhi. Mungkin kita yang punya orang tua belum belajar semua ini, tapi kita bisa belajar. Ada anaknya, kasih respon, ajak ngomong. Biasanya anak kalau ribut langsung lari kan. Udah ceklar, waduh. Kalau kita biarin dia dan kita nggak pernah ngajak ngomong kenapa kamu lari, biasanya kita ya udahlah nanti baikan. Dia nggak pernah direspon, Anda harus buka. Biasanya saya tetap buka, duduk, tenang dulu kalau kamu nangis, kamu kenapa? Kamu marah apa? Kamu kecewa apa? Tanya. Setelah tanya, omongin perasaanmu. Papa tadi juga kecewa, kamu cekler pintu gini. Ya udah baikan. Peluk dia, say sorry, doa bareng. Ya. Nanti kalau punya anak, kita orang tua punya ego. Ya, kita perlu datengin, respon, dengerin. Anak saya spill, aku kemarin sharing kecelakannya papa di anak-anak korem. Papa nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, papa manusia. Walaupun hatinya nggak enak loh ya, tapi nggak apa-apa. Kamu punya hidup, saya juga pernah ngomongin bapak saya, kenapa kamu nggak boleh ngomongin bapakmu gitu. Biasanya budaya Chinese, kamu ketemu Ko Johan kenapa? Ngomongin apa ya? Hati-hati ya, jangan ngomong. Saya harus belajar. Nggak apa-apa, it's okay, kamu cerita aja. Tapi aku ada pujinya papa kok gitu ya. Ya, dia mencoba pakai teori sandwich ya. Tahu kan, kritik dikasih pujian, kritik, pujian lagi supaya kerasa enak. Padahal tetap nggak enak. Saya sudah ngerti teorinya soalnya ya. Teman-teman, insecure of attachment ini menyebabkan maka kita gampang anxious sama Tuhan menghadapi hidup itu sebetulnya dari pola didik kita, pola pengalaman kita. Dan kita banyak menjalani sendiri. Jangan salah, orang-orang mandiri, orang-orang yang belajar menghadapi sendiri jadi masalahnya lebih berat. Kenapa? Karena dia ketika sendirian dibiarin orang tua sejak kecil, dia akan cepat dewasa dalam tanda kutip. Dia berasa hadapin sendiri, akhirnya dia berhasil. Ketika dia berhasil, dia jadi pribadi matang. Teman-teman lihat dia seolah-olah gak butuh teman. Sehingga teman-teman juga tidak akan menawarkan bantuan sama dia karena orang tua itu melihat dia sudah matang. Sehingga dia semakin terjerat di dalam ketiadaan attachment yang sehat dan bisa breakdown. Ya. Saya dan istri saya termasuk orang yang mandiri. Saya pikir dia kuat, ternyata dia butuh saya. Tapi saya pikir istri saya dapat diandalkan, semua dihadapi. Ternyata ada area-area yang dia butuh, tapi karena dia udah gak biasa minta tolong. Saya sama, saya hadapin semua kecil sejak hari ini. Akhirnya saya gak biasa minta tolong, saya kerjain semua. Ternyata ada area dari hidup saya yang butuh orang lain. Yang orang lain datang bisa nenangin saya. Yang ketika saya sendirian takut, ternyata ketika dipeluk anak saya bisa lebih tenang. Tapi saya tidak pernah memikirkan itu karena saya sudah bisa menjadi pribadi yang mandiri. Makanya banyak orang-orang yang sudah mandiri begitu menikah. Ya, dia berharap orang yang menikah itu bisa mengambil peran dia sehingga dia tenang, gak perlu anxious lagi. Tapi ternyata ketika nikah dia juga gak kasih perannya karena udah kebiasaan diambil terus, paham? That's happened. Saudara-saudara, saya akan lanjutkan. Yang kedua, bagaimana menghadapi anxiety? Pertama, Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengajarkan sebuah embodied spirituality in nature. Jadi itu di bukit, duduk orang-orang anxious, takut akan hidupnya. Tuhan langsung khotbah, bukan di sini. Tuhan langsung khotbah, dia ngomong apa? Look at the birds flying about. Dia enggak menanam, dia enggak menabur. Dia mengumpulkan, tidak mengumpulkan makanannya, tapi Tuhan pelihara mereka dan kamu lebih daripada burung itu. Ya. Ternyata orang anxious buka awareness akan sekitar. Karena begitu anxious kita nggak bisa melihat sekitar kita, betul? Kalau di dalam dunia embodiment namanya disembodied. Makanya langsung orang yang resah, panik, ribut, mau cerai. Makanya kalau kamu ribut sama pacarmu jangan buru-buru putus. Karena itu keputusan-keputusan yang kamu bangun di tengah anxiety. Jelas tidak memikirkan dirimu, tidak memikirkan orang lain. Tenang dulu, diemin dulu, break out 3 bulan. Saat 3 bulan coba ngerasain, ternyata sebetulnya gue suka, kamu bisa balik lagi. Ya, jangan buru-buru putus. Karena kamu sedang anxious, teman-teman. Dan ternyata Tuhan bilang ketika kamu sedang anxious, oke, lihat burung. Gak ada yang makan kan? Gak ada yang ngasih makan, dia makan. Dia hidup. Dia ada. Coba lihat dirimu sekarang. Ada gak sih orang yang cinta? Orang kalau sudah anxious, dia gak pikiran orang sekitarnya, orang peduli dia, bener gak? Dia sibuk dengan dunianya. Maka di film Inside Out itu dia sibuk dengan dirinya, pikirannya, keresahannya, dan dia sampai 6 dan gak bisa gerak. Udah kayak mayat hidup. Kalau mayat hidup udah gak bisa ngerasain. Makanya beberapa konselor langsung, saya puji Tuhan juga konselor di ASTTRI juga ngajarin kalau begitu apa, oke coba cuci tangan ketika kamu resah. Ya. Coba pegang batu, coba jalan lepas sepatu, jalan supaya kamu kembali ke tubuhmu. Itu diajarkan di konseling, beberapa konselor di SCT Reform bagi teman-teman, betul ya? Yang konseling disuruh gitu ya. Ada konselor ini, ada MTH konseling, diajarin tuh di sana ya. Jadi saya tidak sesat karena Reform mengajarkan ini.
Teman-teman, nggak cuma itu, Tuhan ngajarin apa? Think about the fields of wild iris. Lily. Itu loh. Liar, bunga lili liar itu bertumbuh. Ya. Dan kamu tahu keindahannya itu kalah bajunya Salomo. Coba keindahannya salah. Ternyata Tuhan juga mengajarkan, cuma sayangnya kan gereja sekarang nggak mungkin khotbah di bukit kan ya, makanya ikut retreat sing ya. Nanti kita akan ada di bukit kecil ya. Bukan mungkin ada rumput-rumput, kita mau coba embodiment in nature, embodied spirituality in nature. Ya. Tuhan itu datang lihat loh. Lihat ini, lihat ini. Sentuh, pegang. Beberapa tahun lalu di sekolah minggu ada guru sekolah minggu yang kreatif. Anak-anak suruh bawa peliharaannya ke sekolah minggu. Dan itu katanya jadi sekolah minggu yang terbahagia karena anjingnya ini dibawa, anjingnya ada kucing nggak? Saya nggak tahu. Dan itu anak-anak bisa itu. Ya, karena ayat Alkitab ada kan orang yang baik memelihara peliharaannya. Yaitu istri saya baik ya sama anak saya. Saya tidak memelihara. Saudara-saudara, lihat ini. Jadi ketika kita mulai anxious, kita satu sadar, tahu, dan mulai saudara harus buka diri Anda untuk melihat dunia ini, melihat kehidupan, gak cuma tanaman, gak cuma hal indah, melihat hal yang indah, ya, melihat hal-hal yang di sekitar kita, melihat kehidupan, itu sangat membantu. Ya, sayangnya banyak orang ketika resah dia kemana? Dia mengurung dirinya di kamar, lihat bantal bekas jigong dia, ya, lihat baju-baju kotor dia yang nggak dicuci, lihat tutup bantal, lihat layar yang tidak ada emotion. Teman-teman tahu, terbukti secara ilmiah anak yang belajar di layar dengan yang langsung lihat tubuhnya, kemampuan menyerapnya jauh berbeda. Sudah terbukti. Ya, makanya pencipta iPad siapa? Siapa? iPad siapa yang ciptain? Steve Jobs, anaknya disuruh main tanah, nggak main iPad teman-teman. Karena itu mereka lebih belajar sesuatu. Teman-teman ada sesuatu yang unik lagi yang saya temukan. Ini buku nggak sebagus yang tadi sih. Saya bacanya cepet ini, nggak begitu tertarik. Tapi ada beberapa poin yang bagus. Ternyata di dalam otak kita ada spindle cells, itu adalah sebuah yang namanya compassion cells. Dan compassion cells ini distimulasi dengan doa dan kontemplasi. Saya jadi langsung baca ini keinget Josh. Josh beberapa bulan yang lalu sempat ngata-ngatain para koruptor kan. Koruptor mati aja. Tapi terus dia berdoa tersentuh dia. Kayaknya compassion cells-nya Josh kena nih. Karena dia berdoa akhirnya gue gak lebih baik daripada koruptor itu. Kita juga dia manusia yang juga punya pergulatan segala macam. Dan dia berdoa waktu itu teman-teman. Dan ternyata ketika area ini dilatih ketika melihat seseorang yang di dalam penderitaan dan ini membantu kita merasakan empati dan belas kasihan di otak kita, maka di otak kita itu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada manusia itu sangat terkait. Doa, mencintai Tuhan, mencintai sesama itu sesuatu yang nempel dan ada di dalam tubuh kita, di otak kita. Dan itu bisa di-exercise. Melalui apa? Melalui doa, kontemplasi, berbuat baik. Dan celakanya ketika Anda stres, takut, dan marah, area ini, tempat ini itu shutdown. Ya. Dan situasi yang menghasilkan ketakutan dan anxiety akan menutup atau mematikan area di otak kita yang melaluinya kita itu punya belas kasihan dan berpikir rasional. Jangan putus cinta ketika Anda anxious, please. Jangan cerai ketika Anda anxious. Karena ini udah gak beres. Karena gak ada belas kasihan. Maka kamu rasa ketika orang pada ribut, betul gak? Saya waktu nikah, yang mau nikah-nikah, kamu janji. Jangan sampai ada kata cerai keluar dari mulut kita. Puji Tuhan sampai hari ini saya sama istri, saya yakin dia udah mau, saya udah mau tapi kita tahan.
Karena kita udah pernah janji. Mungkin di janji nikahnya saya berjanji tidak akan mengucapkan kata cerai gitu saudara-saudara. Itu mungkin menolong. Tapi sebelum janji nikah kita bilang oke, kita nggak boleh mengucapin kata cerai. Kita pernah berkelahi sampai ke titik. Terus kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Tapi nggak keluar katanya. Aman. Mending kamu nggak mau aku ya? Kamu nggak mau aku ya? Mending gitu saudara. Karena kita menghindari kata cerai. Kenapa? Kata itu bisa muncul ketika Anda anxious. Karena nggak rasional, perasaannya nggak jalan. Makanya banyak orang begitu ketua cerai. Yang satunya juga marah, cerai. Udah gengsinya gede, udah cerai. Dan ketika benar-benar cerai ada kehilangan yang besar. Maka orang yang cerai jangan kamu kira, senang-senang cerai. Saudara-saudara kamu bareng sama orang 24 tahun, 20 tahun bareng sama kamu. Tidur bareng setiap hari lihat mukanya. Kamu pegang handphonemu aja loh. Berapa bulan saya nggak ada, kamu panik, bener gak? Dan ini orang yang di sampingmu. Beberapa bapak yang cerai bilang, ternyata tetap lebih baik ribut dan dia ada di samping kita daripada nggak ada sama sekali. Nah, saudara, ini real banget. Karena rasional compassionnya hilang teman-teman. Dan luar biasa sekali. Ya. Ternyata Tuhan kita tahu bahwa anxiety itu terkait dengan tadi parenting, dengan perhatian, dengan respon sayang. Ternyata Tuhan kita ketika mengajarkan tentang anxiety, dia juga mengajarkan untuk kita mengalami embodied care. Nurturing father. Don't be anxious asking what will we eat, what will we drink, and how we will be clothed. For in the pagans who set their hearts on all these things, your heavenly Father knows you need them all. Nurturing of Father. Ini kayaknya feminin banget ya. Papanya ngurusin pakaian, ngurusin makan. Jadi buat pria-pria, kalau mau seperti Bapak di surga, you juga ngurusin makan dan minum. Saya bertahun-tahun kagak. Sekarang sudah karena keadaan, ya kan. Tapi kalau waktu istri ada tetap, kamu. Saudara-saudara, Tuhan kita, Bapak. Kalau kamu takut akan ini, ingat, Bapamu di surga nyediain. Maka kita perlu, ketika mengikuti Tuhan kita perlu secara sadar. Mengapa? Dengan tubuh kita. Mengapa? Karena anxiety itu di tubuh kita dan kita sadar mengalaminya keresahannya. Betul gak? Kamu paling takut apa? Itu di depan kita. Kita rasakan dengan tubuh kita. Ketakutan itu, kekhawatiran itu nyata. Maka ketika engkau berbicara bagaimana kamu mengatasi anxiety-mu, kamu juga harus mengalami sebuah care yang nyata dari Tuhan. Memang sekarang kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus langsung yang menyentuh hidup kita. Tapi kalau kita bisa flashback, berapa banyak mujizat-mujizat, perhatian-perhatian Tuhan yang pernah kita rasakan. Maka kadang-kadang kita perlu waktu untuk mengingat. Berapa banyak masalah yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Yang kita benar-benar anxious, seolah-olah gak ada jawaban, betul? Tapi ternyata kita bisa lewat. Menikah dengan modal 400.000, lewat. Gimana gak panik baru lulus S1 jadi mahasiswa praktek. Mertua bilang, sekarang mami setuju tolong segera lamar. Gila gak? Seneng tapi anxious, duit dari mana? Mau bayar tagihan 3 juta. Foto itu udah teman sendiri, saudara sendiri. Karena dia belum terkenal tapi saya tahu potensi di dalam dirinya. Aku jadikan portofolio. Bayarnya kecil ya, uangku gak banyak. Ya udah dia nyediain mobilnya, dia nyediain makannya, dia nyediain hotelnya, dia foto cuma bayar 3 juta. Itu sepupu saya, sekarang jadi guru alfa untuk prewedding. One of the best di Surabaya, Indonesia dia. Sekarang fotonya harganya 60-70 juta. Sekali prewed. Waktu zaman saya 3 juta. Nggak untung dia. Itu yang buat jualan foto saya sama istri. Yang awal, setelah ini yang nggak dipakai udah lebih bagus teman-teman. Waktu itu akhirnya, waktu diminta 3 juta, aduh ada. Dari mana ya? Ternyata gereja saya sudah full time digaji part time selama 1 tahun. Saudara, gerejanya salah gaji.
Waduh langsung 1 tahun kumpul bisa bayar cincin, bayar ini. Sudah lewat semua. Cuma kita udah lupa kan. Karena anxiety itu memengaruhi rasional kita nggak jalan, perasaan kita nggak jalan, kita nggak bisa. Makanya kita belum balik tubuh lagi, gunakan perasaan lagi, pikiran kita. Lihat berapa tahun Tuhan nolong hidup kita. Berapa tahun kita ngelewatin hal-hal yang sulit. Berapa tahun pertolongan nyata kita alami dengan Tuhan. Ya sederhana, minggu ini gue kapan terakhir kali anxious, lewatnya gimana? Dulu mau punya anak, aduh. Hamil 8 atau 9, salah terus. 8 bulan dipecat dari gereja. Mobil digaliin, rumah dibalikin naik sepeda motor. Lewat. 2 kali ngelahirin anak, dokter gak mau dibayar, sesar. Jadi kami ngelahirin anak cuma bayar 3 juta. Rumah sakitnya. Sesarnya dokternya gak mau dibayar 2 kali. Saudara, yang terakhir anestesinya ikut gak dibayar. Karena apa? Karena ini mengorbankan istri. Tahu-tahu detak jantungnya jadi lemah. Jadi akhirnya takut gratis sekalian saudara-saudara. Jadi anak kedua lebih murah saudara-saudara. Perjalanan saya anxious sih, tapi kok jadi lebih murah gitu saudara-saudara. Saudara-saudara banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dan bukan hanya itu. Ternyata pemeliharaan Tuhan di dalam keseharian kita. Tapi dunia itu menipu kita sehingga kita apa teman-teman? Kita selalu membandingkan dengan yang kita belum punya, kita belum ada. Lihat semua di Instagram teman-teman kita. Kita nggak ngelihat dulu yang kita harapkan ini sudah ada banyak di dalam hidup kita, betul? Kita nggak lihat. Karena dunia nggak mengajarkan kita ngelihat itu. Karena semakin kita anxious, dia semakin bisa menjual banyak ketenangan yang kita bisa beli. Amin. Banyak yang bisa dijual. Embodiment sih. Tamasya ke nature yang indah. Bukan gak boleh saudara-saudara. Tapi ketika kamu gak punya duit. Kamu kadang perlu main sama teman-teman di lapangan basket. Istri saya bilang hari ini 2 minggu ini saya kayak hidup lagi gitu ya. Saya pincang-pincang gitu ya. Habis main sama Kelvin sama teman-teman saya jadi deket beban beberapa anak. Marcel udah guling-guling, mana Marcel. Saya hidup lagi ternyata cukup. Nggak perlu jalan jauh. Saya kumpul sama teman-teman. Doa bareng, tanding bareng, marah bareng, kalah bareng, menang bareng. Di situ ada satu ketenangan. Kemarin panik sih. Karena beda beberapa poin ya. Teman-teman lihat teman-teman kita perlu embodied care. Saya senang banget jujur baru ini. Makanya habis ini mau bikin basketball ministry ya. Karena saya lihat bareng waduh kemarin udah ada Kelvin khotbah tuh. Habis itu saya wah guys gini-gini. Wah saya keren banget. Terus begitu yang ada salah nggak apa-apa it's okay. Wah mereka ngalami dengan sungguh-sungguh tubuhnya. Dunia udah kayak gini. Saudara-saudara, embodied care. Enak loh bikin kesalahan, nembak gak masuk-masuk. Harusnya masuk itu fullback kita menang. Masuk, dia iya gue salah. Kenapa tadi terakhir gak masuk? Kenapa gak masuk? Gak apa-apa. Enak loh bener gak? It's okay. Kamu jangan lihat gak masuknya. Lu masuk berapa kali kemarin buat? Gue aja 0. Udah teman-teman itu sesuatu yang indah embodied care yang kita perlu. Yang terakhir teman-teman, luar biasa Alkitab yang Tuhan kasih. Karena anxiety kan future oriented kan, orientasinya ke depan. Ternyata Tuhan ngajarkan living in the present moment. Dan bukan cuma itu. Teman-teman, jawaban tadi afirmasi bahwa anxiety itu ada di dunia. Jawaban tadi bahwa embodiment in nature ada di dunia ajarkan. Jawaban ini living in the present ada di dalam dunia. Sekarang kan living in the present. Gara-gara film Kung Fu Panda ya. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that's why we call it present. Itu gara-gara itu living in the present. YOLO, you live only once. Living in the presence. Ada di dunia. Tapi ada yang beda yang Tuhan ajarkan. Ternyata living in the presence as a children of the kingdom of God. Bedanya apa? Alkitab ajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Jangan takut akan hari esok. Hari esok punya kesudahannya sendiri. Hari ini sudah cukup. Keren. Ya. Kingdom of God. Kalau dulu zaman saya waktu di teologi kemakmuran. Wah, makanya jangan cari kekayaan. Cari kerajaan karena kerajaannya kaya. Kalau kamu dapat kerajaannya kamu pasti kaya. Pintar juga gitu ya. Cari kerajaannya. Jangan cari berkat Tuhan. Cari sumber berkat. Karena kalau kamu dapat sumber berkatnya. Berkatmu nggak selesai-selesai. Sama aja kayak apa. Jangan kerja di perusahaan bagus. Nikahi anak pengusahanya. Itu pendeta yang khotbah dulunya gobloknya saya amin gitu. Saudara-saudara, bukan itu maksudnya. Ketika kamu berbicara tentang kerajaan Tuhan itu membuat kamu nggak penting semuanya. Segala harta, segala kekayaan, karena ayat sebelumnya berbicara kekayaan yang kamu kejar, dia bilang, itu kalau kamu kenal kingdom of God, itu nggak penting. Karena kingdom of God more than that. Jadi anxiety Kristen nggak cuma tenang, kamu tenang, oke, no. Kamu as a children of the kingdom of God. Kamu punya value kerajaan itu. Yang melihat panggilan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan lebih penting dari segala harta. Harta bisa Tuhan kasih teman-teman. Tapi itu gak penting, karena yang penting adalah apa? Kamu bisa melihat karya Yesus dialami oleh orang-orang yang sedang kesulitan. Kalau kita baca Matius, Kingdom of God datang kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang hancur, orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus datang memulihkan dan menyembuhkan. Artinya apa? Untuk menghadapan dengan anxiety, kamu gak cuma living in the presence, tapi living in the present as the children of the kingdom of God. Artinya apa? Living in the present menyatakan kasih Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu dari apapun. Dari kemiskinan, dari bahkan kekayaan. Kekayaan bisa melenggu, kemiskinan bisa membelenggu, dari mental health issue. Kamu datang sebagai anak-anak Tuhan yang memikirkan hari ini bagaimana gue jadi berkat. Bagaimana keluarga gue jadi berkat. Yang didik anak-anak Anda takut akan Tuhan supaya apa? Ketika anak Anda, papa pengen aku jadi kaya. No. Kaya atau enggak, yang penting kamu jadi berkat buat Tuhan. Buat orang lain. Orang bisa bersyukur kepada Tuhan atas kehadiranmu. Itulah yang membuat kita mengatasi anxiety. Saudara-saudara, kekristenan tidak pernah menolak anxiety. Anxiety bagian dari emotion. Bahkan ketika Yesus sedang mengerjakan pekerjaan yang termulia untuk kedatangan kerajaan Allah, dia menghadapi anxiety yang begitu dahsyat. Sebelum salib, sampai tubuhnya penuh dengan darah, keringat darah. Sampai dia ketakutan, sampai dia berkata, Tuhan aku sendirian. Tapi dia terus berjalan untuk menyatakan kerajaan Allah supaya orang bisa mengalami cinta Tuhan dan mengalami pembebasan di dalam hidupnya. Maka banyak murid-murid Yesus menyongsong kematian dengan keberanian dan ketenangan karena dia tahu ini akan menghasilkan kebaikan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Affirmation for anxiety, embodied spiritual in nature. Experiencing embodied care. Dan yang terakhir, living in the present moment as the children of the kingdom of God. Inilah cara orang Kristen menghadapi anxiety. 1, diajarkan dunia. 2, diajarkan dunia. 3, berbeda. Pengalaman Tuhan menyertai. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, kakak-kakak rohani ya, pemimpin-pemimpin fellow bisa menunjukkan care yang mungkin teman-teman gak dapat care dari keluarganya. Dan bukan hanya yang tua, karena kita diminta mengasihi. Kadang-kadang adik-adik rekan-rekan kita yang lebih muda juga bisa menunjukkan care yang kita gak dapetin di orang tua kita, betul? Rumah saya sejak kecil gak ada meja makan. Jadi saya tidak terbiasa meja makan. Makan bersama. Dan saya selalu ingat ada seorang hamba Tuhan, seorang wanita yang selalu kalau saya habis gereja saya diajak makan di meja makan. Itu pengalaman makan di meja makan karena kami tidak pernah pakai. Makan sedih ambil main. Makanya makan saya cepat. Karena ngapain makan lama? Pulang sekolah, main, basket, kungfu gitu ya. Karena gak ada meja makan, gak ada ngomong. Tapi hamba Tuhan itu selalu
Kalau saya pulang gereja, ayo Johan makan. Tahu menunya apa? Nasi, ikan asin, tempe. Besoknya nasi, telur, tempe. Besoknya nasi, tempe, tahu. Pokoknya di situ-situ aja. Nggak pernah daging sapi, daging babi, nggak pernah saudara-saudara. Kadang-kadang ayam. Dan ternyata saya tidak pernah lupa. Dia ajak, ayo kita berdoa. Dia berdoa, habis itu kita makan 3 orang di meja. Saya selalu ingat momen-momen itu. Saudara-saudara. Saya mengalamati kalau di keluarga saya tidak ada makan. Mama saya menyediakan makanan itu berkat, tapi makan bersama ternyata Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati saya. Walaupun saya jadi tidak perlu meja makan juga di keluarga saya. Untung Cimel ada, jadi Cimel protes. Ada meja makan saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, kita bisa saling memberkati supaya teman-teman kita bisa merasakan embodied care. Dan kita harus hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Hari ini. Hari ini. Karena apa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi adalah hari ini. Anda 11 tahun lagi, hari ini. Besok, hari ini. Jadi Anda selalu mengalami masa depan sebagai hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita menyanyikan pujian sebelum firman tadi. Singer boleh bantu saya. Mari kita pujikan lagu ini. Sebelum firman lagu. Biar lagu ini juga menjadi doa kita. Di jiwaku, apa? Ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagi Mengiringmu. Mengiringmu seumur. Mari kita bangkit berdiri. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Teman-teman, saya ajak kita sedikit praktis. Coba taruh hal yang kamu paling khawatirkan hari ini di sini. Apa yang kamu paling khawatirin? Anakmu ke depan, karirmu, pasanganmu. Dan kita akan bawa sama Tuhan. Kita akan doakan itu, taruh situ. Apa itu? Pernikahanmu, masa depanmu, pekerjaanmu, orang yang kamu kasihi, kesehatan pasanganmu, taruh di situ. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini yang aku khawatirin. Tuhan ini ketakutanku. Tuhan
Aku resah, aku anxious karena ini. Dan mari kita bersama-sama kita buka tangan kita serahkan itu kepada Tuhan. Dan berjanjilah, kekhawatiranmu di tangan Tuhan, keresahanmu di tangan Tuhan. Dan biarlah kita boleh mengiring Dia, mengikut Dia, menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya di dalam segala pengalaman hidup kita termasuk keresahan itu. Mengiringmu seumur hidupku. Berjanji di hadapan seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan untuk apa? Berjana. Untuk apa saudara-saudara? Untuk memuliakan-Mu. Tuhan, ini segala keresahan, ketakutan, anxiety kami Tuhan, kami bawa ke bawah kaki Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkarya. Dan biarlah di dalam segala keresahan itu Tuhan, kami boleh jujur, kami juga boleh mengakuinya, kami juga melatih tubuh kami boleh melihat dunia, melihat sekitar, melihat alam. Kami juga boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, mengingat kembali Tuhan sudah memelihara kehidupan kami bertahun-tahun. Kami juga boleh memberikan diri kami untuk dikasihi, diperdulikan oleh teman-teman kami dan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terutama kami boleh terus hidup hari ini menyatakan kehendak Tuhan, kasih Tuhan untuk menolong orang-orang yang belum mengenal Injil Kerajaan Tuhan supaya mereka merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman di dalam pergulatan hidupnya. Terima kasih buat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.